Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam bulan ini positif ya, teman. Wow, aku punya judgment. Judgment muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka teman-teman, ini adalah sebuah kartu ya yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya sebuah ya doa, keinginan, dan harapan yang akan terwujud, yang akan terkabul. Ketika adanya potensi sebuah doa dan harapan yang akan terkabul terwujud, ya, itu artinya ada kabar baik yang akan kamu terima, kamu dapatkan dalam pekan ini. Apa sih doa-doa kamu? Apa sih harapan kamu? Tentu kehidupan yang lebih baik ya. Dari kondisi kehidupan sosial ya kan, keuangan, kemudian dalam kehidupan asmara rumah tangga, dan bahkan kesehatan. Nah, dari kartu pertama ini juga teman-teman cukup menggambarkan sih sebenarnya akan adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Ya sebenarnya selama ini juga ya Tuhan selalu ikut campur tangan teman-teman. Ya. Oke, dan kemudian pada kartu yang kedua aku punya Seven of Swords ya. 7 pedang muncul hadir ya untuk energi kartu kedua. Dari kartu kedua ini memang dapat aku akui teman-teman. Di sini ada orang-orang yang sangat toksik ya. Ini energi yang menggambarkan bahwasanya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang cukup toksik. Orang-orang yang bermuka dua, bermanipulatif. Ya pokoknya apa ya? Kalau dikatakan mereka selalu berbuat yang nggak benar, mereka selalu mengusik, merugikan kamu, ya itu mereka lakukan. Ya. Dan mungkin selama ini mereka lah yang menjadi salah satu faktor kenapa kehidupan kamu selama ini sulit untuk berkembang, maju, berhasil ya. Nah, semoga nih dengan adanya doa-doa kamu yang terkabul ya teman-teman, kamu akan dijauhkan dari orang-orang toksik seperti ini dan akan ditunjukkan gitu sih. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Kamu akan ditunjukkan ternyata orang yang mungkin selama ini kamu anggap baik yang bermuka dua tadi, ternyata dia yang selama ini sebenarnya membuat kehidupan kamu tuh menjadi berantakan. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Nine of Pentacles. 9 koin muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya, bahwasanya dari adanya doa-doa yang termanifestasikan dan terkabulkan ini teman-teman, akan tercipta timbul menghadirkan adanya rezeki yang berlimpah, rezeki nomplok, kehidupan yang lebih tenang ya. Ya jelas dong lebih tenang teman-teman ketika orang-orang yang toksik ini nanti akan benar-benar akan benar-benar Tuhan tunjukkan kepada kamu. Ya, dan ketika kamu sudah mengetahui tentu dong ini bisa menjadi sebuah antisipasi untuk the next ke depan gitu ya. Jadi memang pada intinya saat ini ataupun nantinya dalam pekan ini keberuntungan-keberuntungan itu cukup nyata mutlak banget. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Nine of Cups ya.
9 cangkem muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Secara garis besar keberuntungan kamu dalam pekan ini begitu berlimpah, teman-teman. Ya, kalau untuk masalah keuangannya mungkin rezeki kamu akan nomplok ya, rezeki berlimpah, kehidupan yang lebih mapan, makmur ya, sejahtera, penuh dengan pencapaian, kesuksesan, kemenangan besar. Jadi banyak hal-hal positif insya Allah akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Gemini. Oke, bagaimana kondisi finansial ekonomi teman-teman Gemini? Aku punya 3 of Pentacles. 3 koin muncul ya hadir teman-teman. Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga nih, yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Keajaiban ataupun hal-hal tak terduga yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, tentu ini adalah sebuah momen yang dimana selama ini kamu berharap, ya, kamu berharap agar, ya paling tidak, kehidupan kamu tuh bisa lebih baik, keuangan kamu bisa lancar, keuangan kamu bisa stabil, keuangan kamu bisa lebih meningkat, ya, kehidupan kamu bisa menjadi kaya, teman-teman. Ya itu tentu harapan semua orang pastinya. Nah, yang aku lihat memang dari kartu pertama ini, ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat, maka apa sih yang nggak mungkin sebenarnya, teman-teman? Yang akan bersinergi dengan kamu, gitu. Ya, contoh mungkin saat ini bagi kamu teman-teman Gemini yang masih sulit di dalam mencari pekerjaan, potensi peluang bahwasanya orang baik ini akan memberikan kamu tawaran pekerjaan baru, mungkin ngajak bisnis, ya, tender-tender besar bisa jadi, teman-teman. Jadi keberuntungan-keberuntungan aku rasa akan memihak kepada kamu. Ini sebuah bentuk manifestasi dari ternyata doa kamu akan terjawab dalam pekan ini. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Hermit ya. Nah, The Hermit ini muncul hadir teman-teman ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya. Kalau aku lihat sebenarnya untuk mengenai tentang kondisi apa ya teman-teman ya, kondisi keuangan kamu ya. Kalau dikatakan selama ini kamu sudah melakukan hal yang terbaik, perbaikan-perbaikan terus ya, termasuk introspeksi diri, ya ini aku lihat kamu lakukan gitu ya. Ini kamu lakukan. Bagus sih sebenarnya. Dan kemudian aku lihat ya tentang hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Berarti kamu lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman. Ya ketika seseorang itu dekat dengan Tuhan ya, maka memang sih potensi peluang doanya itu akan cepat terkabul, terwujud. Nah, itu akan terjadi loh, teman-teman. Ya. Kemudian aku punya Seven of Cups ya. Ini katanya menggambarkan tentang harapan-harapan kamu. Pada akhirnya memang bakal ada rezeki yang nomplok ya, rezeki berlimpah. Kamu akan dijauhkan dari orang-orang toksik. Kemudian impian kamu besar lainnya apa? Kamu ingin membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu ingin orang-orang di sekeliling kamu itu menjadi bangga kepada kamu karena kamu akan hidupnya lebih baik tentu. Itu semua akan kamu dapatkan, teman-teman. Ya, dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya Ace of Pentacles. Jadi dari kartu keempat ini, teman-teman, ya, aku melihat memang sebuah perubahan itu cukup signifikan. Banyak hal-hal positif yang akan termanifestasikan, terwujud gitu. Ada rezeki yang berlimpah ya, kemudian ada rezeki nomplok. Ya pokoknya keajaiban-keajaiban yang akan membuat kehidupan kamu lebih baik lah ya, mengenai tentang kondisi keuangan kamu. Amin ya teman-teman. Semoga ini benar-benar bisa terwujud dan termanifestasikan ya di dalam kehidupan finansial ekonomi teman-teman Gemini. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sudah berumah tangga. Aku punya Wheel of Fortune. Ini kartu keberuntungan. Roda kehidupan sedang memihak kepada kamu. Ya, ketika kamu dalam fase yang mungkin cukup lelah, jenuh, teman-teman yang membosankan, mungkin karena selama ini sudah banyak hal-hal yang kamu lakukan tetapi selalu gagal, dan kemudian aku melihat ada sebuah kedewasaan, kebijaksanaan, kehidupan rezeki, kemudian apa ya? Kalau dikatakan akan begitu banyak kejutan, ya itu ya, teman-teman. Ya, dan kemudian aku punya The Emperor nih, yang paling terpenting adalah komitmen di dalam rumah tangga itu loh masih terjaga dengan baik. Ketika sebuah komitmen itu terjaga dengan baik di dalam kehidupan rumah tangga,
maka insya Allah teman-teman, jalan kerezekian kamu itu akan terbuka lebar. Ya, kehidupan kamu akan pasti, ya pastinya lebih kecenderungan akan ada hal-hal positif sih. Tetapi ketika hubungan rumah tangga kamu lagi ada konflik, masalah lagi panas ya pasti itu akan menutup ya, akan mempersempit jalan kerezekian kamu. Tetapi ketika memang hubungan kamu baik, baik saja teman-teman ya. Dan kalau bisa lebih ya bagaimana ya agar supaya rumah tangganya tetap harmonis. Tentu harus bisa saling lebih menghargai. Kemudian harus bisa saling mengerti dan kemudian yang paling terpenting adalah itu tadi komitmen teman-teman. Ya, jangan pernah mengkhianati seseorang yang bersama. Ya, karena kalau aku lihat ketika kamu bersinergi dengan pasangan kamu, maka kehidupan kamu akan berubah. Dia berubah 180 derajat teman-teman ya. Mungkin akan menjadi orang kaya raya kah? Orang sukses kah? Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ya, banyak hal-hal positif yang akan terjadi kalau di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman ini. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Wow, aku punya Ten of Cups ya. Tapi bakal ada lambang pernikahan ya. Ada sebuah hubungan yang sebenarnya saat ini juga cukup positif banget ya teman-teman ya. Kalau dikatakan bakal ke jenjang yang lebih serius juga terlihat kok. Ya, kamu beruntung sepertinya dia seseorang yang benar-benar bisa menerima, saling menerima ya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya meskipun awal-awal penuh dengan tantangan, masalah ya, tetapi pada akhirnya karena sama-sama berjuang ini loh teman-teman ya, berhasil untuk menaklukkan apa sebenarnya ya masalah ini timbul karena keegoisan masing-masing juga. Ya, adanya keegoisan ini memicu begitu banyak masalah, tetapi pada akhirnya ya seiringnya waktu ketika sudah sama-sama mengenal satu dengan yang lain, maka hubungannya akan insya Allah akan tetap langgeng ya, itu yang mungkin pertama ya. Kemudian yang kedua mungkin bisa jadi teman-teman hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius. Amin ya. Oke, next poin. Berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya King of Swords ya. Aku punya Raja Pedang, teman-teman. Raja Pedang ini muncul hadir ya, teman-teman ya. Kalau melihat dari energi kartu pertama ini, gimana ya? Kalau dikatakan kamu akan segera bertemu dengan seseorang ya, yang memiliki sebuah karakter ya, yang cukup keras gitu sih. Ya, memiliki kewibawaan. Oke, teman-teman. Dia bukan orang biasa yang aku lihat ya. Dia sepertinya orang yang memiliki sebuah titel jabatan-jabatan tertentu ya, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Oke, dan kemudian aku punya The Moon ya. Ini kartu menggambarkan tentang ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Mungkin bisa jadi selama ini memang apa ya? Kamu masih sulit di dalam menemukan mencari pasangan hidup yang sebenarnya gitu sih. Ya, tetapi pada akhirnya aku punya The Magician. Jadi The Magician ini kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah bentuk manifestasi atas doa ataupun upaya-upaya yang dilakukan untuk segera ya. Gimana caranya sih agar segera Tuhan itu mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan itu. Meskipun orang yang memiliki sebuah titel dan jabatan-jabatan tertentu memiliki sebuah keegoisan ya dan cukup keras kepala teman-teman, tetapi ya aku rasa ini baik. Kenapa? Dia orang yang cukup berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan asmara. Oke, next poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ya ataupun sedang dekat dengan seseorang. Oke. Nah, aku punya kartu koin di sini teman-teman ya. Kartu koin ini kartu yang menggambarkan bahwasanya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu dia orang yang cukup baik ya. Kalau dikatakan berharap, dia berharap, kamu juga berharap itu sama ya. Walaupun masih ada sebuah keraguan dan kebimbangan teman-teman. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Mungkin baru kenal juga ya, jadi harus ada antisipasi juga sih sebenarnya teman-teman ya, nggak usah terburu-buru banget ya. Ya kalau aku lihat meskipun positif, jadi nggak usah terburu-buru gitu ya. Kalau memang nanti dia jodoh kamu pasti Tuhan akan mempertemukan ataupun makin mendekatkannya kok ya. Dan kecuali kalau dia memang nanti bukan jodoh kamu ya, dia pasti akan uh, pergi jauh dari kamu teman-teman. Tapi kalau aku lihat memang dari ketiga kartu ini teman-teman, dari sini sudah cukup menunjukkan sih sebenarnya bahwasanya dia orang yang cukup berkomitmen ya, dia orang yang serius dan bahkan kali ini
Dia nggak ingin kehilangan gitu teman-teman ya. Kehilangan mungkin karena dia itu sudah saking sayang ya mungkin dengan kamu ataupun mungkin juga kebalikannya mungkin seperti itu sih. Ya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir ya yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Gemini. Oke. 12 tanggal lahir berapa saja nih akan keluar. Nah, aku punya tanggal 1, 25, tanggal 3, tanggal 24, tanggal 18, tanggal 8, 19, 15, 11, 28, 31, dan tanggal 21. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.